Channel Study Mandiri kali ini membahas present continuous, rumusnya subject plus to be MSR plus verb ing. Contoh, Rudy is studying English now. Sebelum saya mulai, sangat disarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama antar anggota grup Facebook lainnya. Dalam mempelajari grammar, saya mengajak untuk tidak dihafal, tapi dimengerti. Present continuous adalah kalimat yang menunjukkan kejadian atau pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang. Maksudnya, sedang berlangsung waktu bicara. Saya akan jelaskan tiap elemennya agar Anda mengerti betul. Yang pertama, tentang subjek. Subjek adalah pelaku. Sebagai pelaku, umumnya nama orang atau kata ganti orang. Seperti Rudy, kata ganti orang laki-laki adalah he, untuk perempuan she, kata ganti benda it, mereka they, kami atau kita we, kamu you, dan saya I. Yang kedua, elemen verb ing. Kata kerja bentuk ing, studying, menunjukkan kegiatan sedang dilakukan, continuous. Entah itu dilakukannya masa lampau, waktu yang akan datang, maupun waktu sekarang saat bicara. Karena yang dibahas present continuous, maka yang sedang dilakukannya present, sekarang. Elemen ketiga mengenai to be. To be adalah kata kerja bantu. Menyebut kata kerja dalam bahasa Inggris semestinya disertai kata to. Misal, to study. Coba sandingkan to study dan to be. Hilangkan to pada to study dan to pada to be. Sehingga kata kerja study sepadan dengan be. Study kata kerja pertama, verb 1. Verb 2-nya studied, verb 3-nya studied. Karena be juga sebagai kata kerja, maka be juga mempunyai 3 bentuk. Be bentuk pertamanya am is are, bentuk keduanya was were, dan bentuk ketiganya been. Karena yang dibicarakan present, maka to be yang digunakan adalah am is are. To be is untuk subjek he, she, it. To be are untuk subjek they, we, you. Dan subjek I dengan am. To be atau be adalah kata kerja bantu yang fungsinya membantu. Membantu yang bagaimana? Yaitu membantu menghubungkan subjek Rudy dengan predikat studying. Karena kata kerja study harus bentuk ing, studying, guna menunjukkan kegiatan sedang berlangsung, continuous, maka perlu dibantu dengan to be is. Sehingga kalimatnya menjadi Rudy is studying English now. Tentunya mudah bila diubah menjadi kalimat negatif, karena hanya menambah kata not pada to be-nya. Sehingga kalimat negatifnya menjadi Rudy is not studying English now. Is not bisa disingkat dan dibaca isn't. Begitu juga are not, dibaca aren't. Rudy isn't studying English now. Tentunya mudah juga bila dirubah menjadi kalimat tanya atau interrogatif, karena hanya menggeser to be is di depan subjek Rudy. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi is Rudy studying English now? Selanjutnya saya informasikan hal penting di luar ketentuan. Suatu kejadian atau pekerjaan yang akan terjadi di waktu yang akan datang semestinya menggunakan simple future.
tapi bisa menggunakan present continuous ini. Tentunya diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. I am flying to Singapore next Sunday. Semestinya, I will fly to Singapore next Sunday. Atau, I am going to fly to Singapore next Sunday. Kejadian yang akan datang bisa menggunakan present continuous, syaratnya sebagai berikut. Pertama, bahwa kalimat tersebut diucapkan pada situasi tidak resmi atau informal. Misalnya sedang ngobrol dengan sahabat bahwa saya akan terbang ke Singapura di hari Minggu depan. Syarat kedua, bahwa kegiatan tersebut, terbang atau pergi ke Singapura, sudah direncanakan sebelumnya. Artinya, sebelum bicara, saya memang mempunyai rencana untuk terbang ke Singapura di hari Minggu depan. Syarat ketiga, harus mempunyai keterangan waktu yang spesifik, misal next Sunday. Jadi ketiga syarat tersebut harus terpenuhi, yaitu diucapkan dalam situasi tidak resmi, informal, kedua, telah direncanakan sebelumnya, dan ketiga, menunjuk pada waktu yang spesifik, dalam hal ini next Sunday. Bandingkan dengan kalimat I am flying to Singapore. Kalimat ini tidak terdapat keterangan waktu yang spesifik. Maka kalimat I am flying to Singapore artinya saya sedang terbang menuju Singapura. Waktu bicara, saya sedang berada di pesawat dan sedang terbang menuju Singapura. Beda kan? Kembali ke kalimat I am flying to Singapore next Sunday. Kejadian ini bisa juga diucapkan dengan simple future, tapi harus menggunakan to be going to. Sehingga kalimatnya I'm going to fly to Singapore next Sunday. Bila Anda belum mempelajari simple future, silahkan setelah nonton video ini dilanjut tonton simple future supaya pengetahuannya lengkap. Bila kalimat tersebut menggunakan modal will, maka kalimatnya menjadi I will fly to Singapore next Sunday. Kalimat ini maknanya akan berbeda dengan I am going to fly to Singapore next Sunday. Perbedaannya adalah bahwa bila menggunakan modal will, maka kegiatan tersebut tidak direncanakan waktu mengucapkannya. Kalimat I will fly to Singapore next Sunday ini juga bisa dan benar bila diucapkan dalam situasi resmi atau formal. Itulah perbedaannya. Berikutnya hal yang penting dalam penulisan tata kerja bentuk ing yang benar. Coba perhatikan tata kerja study menjadi studying yang hanya menambah ing pada study. Umumnya, kata kerja pertama langsung ditambah ing. Ini sebagai ketentuan pertama. Ketentuan kedua, bila kata kerja dasar berakhir dengan huruf E, maka huruf E dihilangkan dulu, baru kemudian ditambah ing. Sebagai contoh, kata kerja make menjadi making. Ketentuan ketiga, bila kata kerja dasar berakhir dengan huruf IE, maka IE berganti Y, baru kemudian ditambah ing. Sebagai contoh, kata kerja tie, mengikat, menjadi tying. Kemudian ketentuan keempat, bila kata kerja yang 3 huruf terakhirnya tersusun dari huruf mati konsonan, kemudian huruf hidup vokal, dan huruf terakhir konsonan, maka huruf terakhirnya menjadi double. Sebagai contoh, kata kerja crop, memotong, menjadi cropping, dengan P double. Yang terakhir, penting untuk dimengerti,
bahwa hampir semua kata kerja statis tidak bisa digunakan menjadi kata kerja bentuk ing untuk present continuous. Kata kerja statis yaitu kata kerja yang tidak memerlukan tindakan atau action. Sebagai misal, know, tahu. Contoh kata kerja statis lainnya: believe, percaya; hate, benci; own, memiliki, dan lain-lain. Sedangkan kata kerja dinamis adalah kata kerja yang memerlukan tindakan atau action, dan umumnya dalam bahasa Inggris menggunakan kata kerja dinamis ini. Seperti pada contoh kata kerja study, belajar; work, bekerja, dan lain-lain. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar. Terima kasih.